Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi untuk anak kelas 4, 5, dan juga 6. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali melakukan devosi kita dengan tema Amanat Agung. Nah, minggu lalu kan anak-anak semua sudah melakukan devosi dengan tema tangkapan yang ajaib. Hari ini kita akan devosi dengan tema baru, yaitu Amanat Agung. Nah, buat anak-anak semua yang pastinya sudah mandi, sudah wangi, sudah rapi, Ibu kembali mengingatkan untuk anak-anak menyiapkan buku catatan, pulpen, dan juga Alkitab untuk kita mengikuti devosi kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya yang belum disiapkan peralatan untuk devosinya, ayo semuanya disiapkan supaya kita memulai devosi kita pada pagi hari ini. Nah, jika sudah menyiapkan semua peralatan untuk mengikuti devosi, kita akan memulai devosi kita dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan mimpin kita di dalam doa. Semuanya, ayo tutup mata, lipat tangan, dan semuanya tidak boleh lihat ke sana kemari lagi, duduk tenang supaya kita berdoa bersama-sama menghadap Tuhan. Oke, sebelum kita memulai devosi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, Tuhan bangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat dan kuat. Dan pada pagi hari ini kami ingin memulai melakukan devosi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita telah berdoa. Nah, sebelumnya Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk membayangkan. Membayangkan apa, Bu? Nah, membayangkan seorang pria dengan banyak bola basket. Nah, Ibu mau ajak anak-anak untuk memikirkan dan membayangkan, bisa tidak ya seorang pria memainkan 28 bola basket secara bersamaan? Bisa tidak ya seorang pria memainkan 28 bola basket secara bersamaan? Coba kita bayangkan. Nah, sekalipun itu bisa, itu sulit untuk kita percaya. Kenapa sulit untuk dipercaya, Bu? Iya, karena pada umumnya seorang pria hanya bisa memainkan satu bola basket. Sekalipun dia bisa memainkan banyak bola basket, dia harus memainkannya secara bergantian, satu persatu. Tidak bisa bersamaan, seperti itu. Nah, kita diingatkan kembali dengan kisah kebangkitan Yesus. Ketika Yesus telah bangkit dan menampakkan dirinya kepada orang-orang dan juga murid-muridnya, masih ada orang yang masih ragu-ragu, yang masih sulit mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Karena tidak mungkin seorang yang telah mati bisa bangkit kembali dan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang masih hidup. Jadi mereka yang sudah bahkan melihat Yesus secara langsung, mereka masih tetap ragu. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Apakah Yesus telah bangkit dari kematiannya? Mereka masih sulit mempercayai itu. Namun itu sesuatu yang sudah terjadi dan benar adanya, nyata adanya. Tapi mereka masih mempunyai keraguan. Kenapa Yesus, apakah benar Yesus ini telah bangkit? Mereka masih bertanya-tanya akan kebenaran itu. Sama seperti nats Alkitab yang akan kita bahas dan renungkan hari ini, yang diambil dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai 17. Ayo kita akan sama-sama membacanya. Ya, dimulai dari ayat 16 ya. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ketika Yesus telah bangkit dan menampakkan dirinya,
ke hadapan orang-orang dan juga murid-muridnya, masih ada beberapa orang yang ragu-ragu dan sulit percaya bahwasannya Yesus telah bangkit. Karena mereka ingat pada masa hidup Yesus, Yesus itu adalah Allah. Namun, kenapa ya pada saat Yesus ingin disalibkan, Yesus tidak melakukan perlawanan? Nah, selama proses penangkapan Yesus sampai pada Yesus disalibkan, Yesus tidak pernah melawan atau menunjukkan kekuasaannya ketika Yesus ditangkap, disiksa, dan juga disalibkan. Yesus itu kan semasa hidupnya itu terkenal dengan setiap mukjizat yang telah Yesus lakukan. Berarti Yesus ini punya kuasa, punya kekuatan yang luar biasa. Namun, kenapa ketika Yesus ditangkap dan ingin disalibkan, Yesus tidak melakukan perlawanan, Yesus tidak menunjukkan kekuasaan dan juga kekuatannya yang ajaib itu. Padahal pada masa hidupnya, saat Yesus hidup, Yesus sudah banyak melakukan mukjizat, diantaranya menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, sampai Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan apa? Menggunakan berapa roti dan berapa ikan? Ayo, masih pada ingat belum? Ya, benar ya, menggunakan 2 ikan dan 5 roti. Yesus bisa dan sanggup memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 2 ikan dan 5 roti. Wah, Yesus ini mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang sangat luar biasa selama ia hidup. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, kenapa pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus tidak menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya yang dia punya yang luar biasa itu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Yesus rela? Kenapa Yesus bersedia saja disalibkan, bersedia ditangkap, bersedia mati? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena Yesus itu punya tujuan. Yesus tahu apa tujuannya untuk disalibkan. Tujuannya apa? Tujuan Yesus disalibkan adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa ibu, menebus dosa-dosa anak-anak, menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Makanya Yesus bersedia, Yesus mau, Yesus rela disalibkan, Yesus tidak melawan ketika ditangkap, Yesus tidak melawan ketika ingin disalibkan, ketika disiksa. Yesus tidak melawan karena Yesus tahu tujuan Yesus disalibkan adalah untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa anak-anaknya, sehingga Yesus mau dan bersedia disalibkan. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya nih, nah, apakah anak-anak pernah mendengar sesuatu yang sulit untuk anak-anak percaya? Coba kita lihat gambar ini nih, seorang bayi. Coba kita lihat bayi yang kecil dan mungil ini. Nah, mereka itu masih kecil, masih belum bisa makan sendiri, bersepeda sendiri, apa-apa harus dibantu oleh orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, anak tersebut tumbuh menjadi anak yang bisa makan sendiri, udah bisa bersepeda, sudah bisa membaca. Namun ketika kita sebelumnya melihat bayi ini saja, kita tidak mungkin percaya bahwa bayi ini akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa nantinya. Sama seperti kita, saat kita kecil, saat kita masih bayi, sulit dipercaya bahwasannya nanti suatu saat kita akan bisa berlari, akan bisa bersepeda, akan bisa makan sendiri, itu sulit. Karena pada saat bayi itu, kita masih melihat bahwa bayi itu masih membutuhkan orang tuanya untuk melakukan segala sesuatu. Bayi itu tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Namun ketika dia besar, dia bisa melakukannya sendiri. Nah, itu sulit dipercaya, namun terjadi pada kita. Saat kita kecil, kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa makan sendiri. Namun ketika sudah besar, seperti saat ini, kita sudah bisa makan sendiri, kita sudah bisa berjalan sendiri tanpa diantar orang tua, kita sudah bisa belajar sendiri, kita sudah bisa bersepeda dengan hebat, seperti itu kan. Nah, saat kita masih bayi pun,
Kita hanya mempunyai panjang yang cuman kecil, kita punya badan yang kecil, kita tidak terlalu tinggi, sehingga kita hanya digendong-gendong oleh orang tua kita. Namun ketika kita besar, kita bertambah tinggi, nah kita bertambah kuat, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa dibantu lagi dengan orang tua kita bisa melakukannya sendiri. Dan itu terjadi sama diri kita saat ini. Sekarang kita sudah bisa melakukan banyak hal sendiri, dan kita bisa melakukannya tanpa bantuan orang tua kita, seperti makan, kita tidak perlu disuapin lagi karena kita sudah besar, sehingga kita sudah bisa makan sendiri, tidak perlu bantuan orang tua lagi seperti kita saat bayi. Nah, sama seperti kisah tadi, ketika Yesus telah bangkit, mengapa masih ada murid-murid atau orang-orang yang telah melihat Yesus ragu, masih sulit percaya bahwa Yesus telah bangkit? Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematiannya pada zaman itu. Pada zaman itu tidak pernah ada kabar, tidak pernah terdengar ada orang yang mati yang bisa bangkit kembali. Bangkit dan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang masih hidup, tidak ada. Dan kisah Yesus adalah kisah pertama dan satu-satunya kisah di mana orang mati bangkit kembali dari kematiannya dan menampakkan dirinya kepada semua orang, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang. Dia menampakkan dirinya bahwa Yesus itu telah bangkit kepada kematiannya. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, murid-murid Yesus tetap menyembah Yesus. Kenapa ya? Karena murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Sama, kita pun percaya akan kebangkitan Yesus. Kita percaya Yesus telah bangkit dari kematiannya dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita juga anak-anak Yesus yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Sehingga kita hanya boleh menyembah Yesus. Kita tidak boleh menyembah siapapun kecuali Allah. Nah, kita hanya bisa menyembah Yesus, Yesus yang adalah Allah. Karena apa? Karena Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, bangkit dari kematiannya melawan maut, sehingga Yesus dapat menampakkan diri dan naik ke sorga kelak. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri devosi kita, Ibu mau ajak anak-anak semua untuk semuanya yuk berdiri semangat untuk kita mengakhiri devosi kita dan untuk kita mau melanjutkan pembelajaran kita di hari ini. Kita akan bernyanyi. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap,
Oke deh, semuanya udah pada bernyanyi. Ayo kita duduk kembali yuk. Duduk di posisi yang nyaman menurut kalian. Ayo kita duduk. Dan sebelum kita mengakhiri devosi kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya duduk tenang. Jangan ada yang berjalan ke sana kemari lagi. Semuanya ayo lipat tangan, tutup mata, dan Ibu akan mimpin kita di dalam doa. Oke, sebelum kita mengakhiri devosi kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan juga cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dalam kami melakukan devosi kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran kami di hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Yeay, amin ya. Sekarang saatnya kita selesai devosi. Nah, buat anak-anak semuanya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya mengikuti pembelajarannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di devosi-devosi selanjutnya.